Halo teman-teman, kembali lagi. Di video ini kita akan menginstal template ya sebelum kita masuk ke materi GIS-nya. Jadi kita yang pertama harus lakukan adalah membuat project-nya. Nah ini project GIS kita dari framework Coordinator 4. Nah ini saya keluarkan aja ya, kita tarik aja. Oke, kalau sudah ditarik keluar. Nah kemudian kita rename nama projectnya, kita buat dengan nama belajar GIS dasar CI4 aja. Ini namanya ya, belajar GIS dasar CI4. Ini projectnya kita pindahkan ke web server kita. Di sini saya masukkan ke WAM ya. Bagi menggunakan SAM itu menyesuaikan aja. Ke www pasti. Nah ini dia projectnya. Oke, kemudian kita akses langsung. Saya jalankan dulu web servernya. Oke, oke. Terus kemudian kita akses ya dengan cara localhost. Nah, bagi yang menggunakan SAM itu aksesnya seperti ini. Langsung slash sambung dengan slash kemudian nama folder project. Nah, karena saya menggunakan WAM, nah ini enaknya kita saya bisa langsung ya belajar GIS dasar CIPA klik. Nah, kemudian akses folder public ya. Nah, ini welcome to coordinator 4. Jadi udah welcome to coordinator 4. Tulisannya di sini ya. Nah, kemudian jadi kalau bagi yang menggunakan SAM itu langsung aja akses nama foldernya. Nah, selanjutnya kita install template ya. Nah, jadi di sini di bagian download tadi ini template SB admin ini dikeluarkan lagi. Oke. Nah, ini di rename. Ini nama templatenya SB admin ya, SB admin. Oke. Nah, ini dia. Oke. Udah. Terus ini folder template ini kita pindahkan ke dalam folder project kita ya. Belajar GIS dasar CI4, kemudian folder public. Nah, di dalam folder public. Oke. Nah, selanjutnya kita buka folder project GIS kita ini dengan Visual Studio Code dengan text editor. Oke, ini udah saya buka. Nah, kemudian ada beberapa yang perlu kita konfigurasi ya. Oke. Nah, ntar. Oke, ada beberapa yang perlu kita konfigurasi. Oh iya, saya ulangi lagi bukanya ini. Eh, ini. Terus ada beberapa yang harus kita konfigurasi. Yang pertama, kita harus konfigurasi environment-nya. Nah, di sini environment-nya ini kita rename ya, rename, kasih titik. Oke, kasih titik. Nah, sekarang kita harus ganti CI environment-nya ke eh, development. Nah, sekarang itu defaultnya untuk environment-nya ini kan di production. Jadi jika ada script yang error, kita buka folder apps, controller, kemudian ini home. Jika ada script yang error, di sini saya errorkan ya. Nah, ini kan ada yang error scriptnya, yang tidak jalan, titik komanya saya hilangkan. Maka akan muncul whoops. Jadi tidak ada pesan errornya di baris mana dan di file apa. Nah, jadi kita harus konfigurasi dulu environment-nya. Ini CI environment. Ini tanda crash-nya dihapus. Nah, production ini ganti dengan development. Kita ganti ke develop ya. Jadi saat kita refresh, ini kan ada error tuh scriptnya, maka akan muncul pesan errornya ada di file controller home itu di baris 10 katanya ini. Berarti di baris sebelumnya. Nah, ini titik koma.
Oke, kita kasih titik koma. Oke. Nah, selanjutnya, oke, ini refresh lagi. Nah, udah bisa ya. Nah, selanjutnya kita harus atur eh, konfigurasi dari apps.php. Nah, di sini base URL itu harus kita sesuaikan ya. Nah, ini defaultnya itu localhost titik 8080. Ini untuk base URL jika teman-teman menjalankan folder project ini menggunakan Spark Server seperti ini. PHP Spark Server. Nah, ini berarti localhost 8080. Nah, saat mengaksesnya di localhost 8080. Nah, nah jadi sama aja. Kalau kita mengakses dengan ke folder publiknya, ya, itu di localhost, kita harus pindahkan dulu projectnya ke dalam folder www atau folder htdoc. Nah, jadi mungkin saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk menjalankan melalui localhost ini aja ya. Karena kalau melalui ini, jadi yang pertama komposernya harus berfungsi dulu bagi teman-teman yang bermasalah komposernya itu nggak usah pakai PHP Spark Server. Nah, untuk pembelajaran berikutnya ya, untuk materi-materi kedepannya kita tetap menggunakan eh, localhost ya, bukan menggunakan Spark Server untuk menjalankannya. Oke, cuma itu aja. Jadi ini untuk pengetahuan aja ya bagi yang belum tahu. Nah, ini dia. Oke, kemudian kita coba akses template tadi ya. Buka tab baru. Itu nama template foldernya adalah sb titik admin ya di dalam folder public. Nah, ini dia template yang akan kita gunakan. Nah, untuk menggunakan template ini, jadi teman-teman ke oh iya, sebelumnya ini harus kita ganti dulu ya, karena kita menjalankannya dengan localhost, nama folder projectnya, kemudian kita akses folder publiknya. Oke, kopas. Nah, ini diganti ya teman-teman, ini diganti aja. Oke, nah ini diganti. Jadi seperti ini. Oke, berikutnya eh, setelah ganti, nah kita install template. Yang pertama, teman-teman harus buat buka folder apps, kemudian folder view. Nah, di dalam folder view buat sebuah file baru dengan nama v template.php. Oke. Nah, ini kita akses controller, ini home. Nah, di sini tambahkan dollar data variable data ya, array-nya. Nah, ini buat judul. Oke, judulnya apa? Judul dari pack-nya ya. Ini kita buat home ya, home saja. Oke. Nah, kemudian, nah ini kita return ke v template. Oke. Nah, koma dollar data. Oke, seperti ini ya. Teman-teman harus modifikasi sedikit scriptnya karena kita mau install template. Ini kita refresh lagi, maka pack-nya putih ya, kosong. Nah, kita klik kanan di sini, klik kanan ya. Oh, kita ambil aja packs yang ini. Kita cari packs yang kosong ya. Mungkin ini. Oh, enggak ini. Mungkin ini tabel. Oke. Ini packs yang sedikit ya, apanya? Komponennya. Static. Nah, ini dia. Kita ambil static navigation. Karena ini packs yang paling sedikit uh, komponennya. Jadi ini di sini pack-nya nanti ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada packs yang layoutnya like set ya. Ini yang static. Oke, klik kanan ya, teman-teman lakukan klik kanan di sini, klik kanan.
view page source ya. Jadi ambil yang layout static, ya. Di kanan view page source, Ctrl A ya, kopas, paste di v template. Nah, v template. Kemudian di refresh. Di refresh ya halaman ini. Refresh. Nah, ini udah muncul tulisan-tulisan. Jadi kita harus perbaiki ya sedikit. Itu di bagian ini. Di bagian yang pertama di CSS-nya. Ya, kita atur di CSS-nya. Oke, base URL, kemudian nama foldernya SB strip admin ya. Nah, kemudian di sini kasih slash ya. Nah, ini slash. Oke, jadi coba di refresh lagi. Oh, ini template-nya tadi ya, halaman utama kita. Nah, ini udah oke. Oke, terus berikutnya perlu teman-teman akses adalah nih di bagian JavaScript ya, JavaScript juga ini JS. Nah, base URL. Nah, kemudian nama foldernya sb strip admin. Oke, ini kasih slash ya. Oke, nah kita coba lihat. Oke, udah bisa ya. Tadi udah muncul di sini. Kemudian di sini atau teman-teman bisa ganti ini ya. Ini boleh slashnya di sini. Kita coba slashnya di dalam ya. Apakah bisa atau tidak? Ya, sama aja ya. Berarti tetap bisa. Nah, ini dia. Tanda file CSS ini bisa kita load ya. Itu saat diklik itu akan muncul file CSS-nya. Nah, seperti ini ya. Berarti kita bisa pakai juga slash ya. Tapi kita kalau hapus slashnya nanti maka refresh. Nah, ini SB admin ini nggak ada pembatasnya ya dengan folder CSS. Jadi mengakibatkan seperti ini. Ya, berarti SB admin slash. Nah, ini juga boleh kalau tanpa mengganggu file defaultnya. Oke. SB admin slash refresh. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, di judul ya ini bisa kita buat dengan nama start bootstrap. Judulnya yang ini baris 18 itu pelajar GIS ya. Leaflet. Kita belajar GIS leaflet ya. Oke. Nah, belajar GIS leaflet. Nah, ini dashboard. Ini nggak bisa ya. Oke, ini semuanya. Ini masih belum kita buat aksesnya. Oke, berikutnya teman-teman harus sesuaikan ya. Nah, ini halaman home kan? Ini kan halaman home. Ini dashboard ini ya, halaman home. Jadi di home ini ya. Nah, ini ganti judulnya adalah dashboard ya. Dashboard aja di halaman home. Nah, kemudian kita buat page ya. Jadi supaya dinamis nanti page-nya ini. Jadi setiap page-nya berubah, ini tetap ya, ini tetap. Oh, ini tetap ya. Kita buat. Nah, ini judul. Kita taruh di sini ya. Ini kan tulisannya static page harusnya sesuai dengan judul ini di dashboard. Seperti free template. Nah, ini di bagian ini ya. Nah, static page. Ini baris 16. Oke. Dolar judul. Nah, seperti itu. Oke, ini dashboard ya. Nah, ini dihapus saja, ini dihapus. Berarti ini dia ya OL. Oke. Refresh. Nah, ini dia. Nah, ini isi page-nya. Ini isi page-nya. Ya, jadi ini isi page-nya. Mana dia? Ini dia ya. Dispatch is an example of use static navigation. Nah, cari di sini.
Nah, ini dia. Berarti card body. Nah, berarti nanti di sini ya untuk apanya namanya tuh? Untuk eh untuk kontennya. Nah, di sini dia kontennya sampai ke bawah ini. Oke, ini card ya. Ini hapus saja cardnya, kita nggak pakai ya cardnya ini. Div stylenya VH. Ini apa? Ini kita contoh, contoh. Ini di mana nih tulisannya? Ah, ini dia. Nah, berarti di situ ya. Jadi di sini ini dihapus saja. When scrolling, is navigation style. When scrolling, oh ini dia. Ini hapus, ini hapus. Nah, ini dia. Berarti kontennya di sini ya semuanya. Di sini kontennya. Nah, ini hapus saja. Nah, ini konten. Oke, kita lihat dulu ini konten. Nah, ini dia pas kontennya di sini ya, teman-teman. Oke. Nah, ini bisa kita kasih HR aja. Biar ada barisnya. Nah, ini dia. Oke, di sini adalah kontennya nanti. Ya. Nah, ini navigation dari template-nya tadi. Yang ini bisa diklik. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Oke, ini close. Ini template ini close saja karena belum kita butuhkan lagi. Nah, saat ini belum kita butuhkan ya. Nah, ini judul di atas ini kita ganti di view template. Kita masih di view template ya. Nah, ini konten ini biarkan aja dulu. Ini konten ya. Nah, ini dia ya title. Ini GIS ya, GIS. Oke, dikasih aja judul ya. Judul. Nah, di sini kasih blog. Kasih blog. Oke, ini dia GIS ya. Nah, oke, ini dashboard. Ini dashboard. Nah, ini ada tulisan ya. Ini core, ini interface. Nah, menu-menu ini kita ganti ya. Ada interface tulisannya mana di ini interface. Ya, materi tanpa database. Oke, materi tanpa database. Oke, ini materi tanpa database. Atau tanpa database ya, tanpa database. Nah, kemudian nanti dengan nah ini add-ons ya, ini dengan database. Oh, mana dia add-ons. Nah, ini dipisah-pisah aja ya, teman-teman. Oh, add-ons login. Nah, ini dengan database. Oke, kita fokus ke tanpa database dulu ya, belajar dari dasar. Oke, dengan database. Nah, ini layout. Oh, nah ini ada layouts. Oke, ini hapus saja, ini hapus. Nah, ini kita hapus ya. Ini hapus, ini hapus. Ini hapus, hapus. Oke, hapus. Kita hapus dulu isinya. Div ini layouts tanpa database layout ada A. Oh, ada I ya. Ini kita coba hapus dulu. Nah, kita hapus aja dulu. Oke, hapus. Oke, terus ini menunya A juga. Oke, ini hapus ya A dengan div collapse static pack dan lex text ya, ini patch. Ini layout. Kita lihat dulu. Oh ya, layout ya. Nah, ini dihapus saja. Ini dihapus saja. Hapus. Oke. Nah, ini kan menu pertama ya. Ini pembatasnya. Ini saya pisah. Ini menu di atasnya. Oke. Nah, ini dia ya menunya. Page tadi. Nah, ini kan page-nya tadi ya. Oke. Nah, terus ada authentication. Nah, ini page. Nah, ini hapus. Ini kita hapus ya. Page itu. Kita hapus saja. Hapus. Terus sampai ini. Sampai div ini. Oke.
Jadi di sini menunya nggak pakai li gitu ya, UL dan li, cuman dengan tag A aja. Oke, seperti ini kira-kira. Oh ya, seperti ini aja. Nah, ini juga kita, ini chart. Nah, ini nggak perlu. Ini kita biarkan aja dulu dengan database tanpa database. Ini kopas saja yang bawah ini. Ya, ini kita pisah. Ini menu pertama. Oke. Nah, ini dengan database tanpa database itu adalah sidebar menu headingnya yang ini. Oke. Berarti ini kopas pasti di sini. Nah, ini kita ganti dengan nama. Misalnya materi kita adalah view map nanti ya, view map. Oke. Terus, nah ini view map. Nah, kemudian ada yang namanya base map ya, base map. Oke, jadi teman-teman coba dirapikan ya scriptnya. View map, base map. Oke, nah ini view map, base map ya. Nanti kita akan belajar yang namanya ada marker. Oke, jadi menunya untuk sementara seperti ini aja dulu kita buat. Nggak perlu banyak-banyak. Oke. Oke, nah ini kita ganti ikonnya. Untuk mengganti ikonnya, teman-teman ke sini aja. Ke mana dia? Ini. Oke, ini pilih yang ini ya, URL-nya. Ambil yang free, itu menggunakan font awesome. Jadi ambil map misalnya, map. Oke, ini view map. Oke, saya taruh di sini ya, nah ganti aja ini. Oke, terus base map. Nah, ini layer group ya. Oke. Nah, ganti aja. Oke. Kita lihat hasilnya. Nah, ini udah ganti ya. Kemudian ada marker. Nah, marker mungkin ini. Teman-teman kalau nggak ketemu, itu diketik aja. Marker. Nah, ini dia marker. Kita belajar buat marker nanti. Oke, ini dia. Tag I ya, yang diganti tag I. Oke, udah selesai. Nah, ini dengan database nanti ya kita belajar dengan database. Kita tanpa database dulu. Oke, nah ini base dashboard ini kan halaman konten awal ya. Nah, ini ganti dashboard ini itu dengan base URL. Nah, dengan controller itu home ya, dashboard itu ada di home function index. Jadi di home ya. Kalau dia di function index, kita nggak perlu sebutkan indeksnya. Oke, refresh, klik dashboard. Nah, klik dashboard. Nah, di sini ada muncul can find a route for get home. Jadi tidak ditemukan route ya atau rute atau route itu yang memanggil ya, yang mengambil controller home ya. Nah, jadi karena coordinator 4 ini itu bisa menggunakan manual route dan auto route. Untuk project defaultnya itu menggunakan uh, manual route ya. Jadi belum auto. Jadi biar nggak uh, banyak kerjaan kita ya atau karena untuk pembelajaran ya untuk routing itu kita buat secara otomatis saja. Jadi kita konfigurasi lagi di sini agar kita bisa memanggil home-nya, memanggil function-nya ya dan akan meroute secara otomatis. Nah, ini ada route test. Nah, ini kan dinonaktifkan itu set auto route-nya. Nah, ini dia diaktifkan auto route-nya ya. Nah, kemudian di true kan. Nah, true ya. Nah, kalau kita sudah true kan, berarti nanti kita saat di refresh, nah,
Jadi nggak ada error lagi ya, karena rootnya sudah auto root. Jadi untuk manual rootnya itu mungkin lebih baik kita pakai pada project-project yang akan diimplementasikan. Nah, sekarang kita lanjut ke view map ya, halaman view map. Nah, ini kan kontennya belum ada tuh. Oke, kita coba buat dulu view map ya. Di sini. Nah, ini halaman dashboard ya. New file, v dashboard titik php. Oke, mungkin di sini buat aja H1. Nih, ini page dashboard ya, dashboard. Oke, kemudian kita buat lagi satu buah file view, view map. View, ini materinya, view map ya, titik php. Nah, jadi ini page view map. Ini page view map. Nah, oke, terus kita refresh. Nah, saat diklik view map, harusnya kita berpindah ke halaman view map. Kemudian kontennya juga ini sesuai dengan isi dari page dashboard atau page view map. Sesuai dengan page yang kita buka. Nah, oke, jadi kita harus buat dulu di sini secara dinamis ya page-nya agar berubah-ubah. Nah, kan kontrolnya seperti ini. Teman-teman tambahkan di sini ya sebuah page, variabel page itu dengan nama page-nya diambil dari folder view. Ini v dashboard titik php. Nggak perlu lagi ya, ekstensinya nggak perlu koma. Nah, page ini agar muncul di sini ya nanti ya isi page-nya. Jadi di vtemplate ini cukup satu kali aja kita set ya di vtemplate. Di bagian ini konten tadi yang kita tandai ini konten ya. Nah, di sini kita buat ya php ya if dollar page ya pagi page ya, if page maka echo view. Nah, ada variabel page ini lagi di dalamnya. Nah, oke, kita coba rubah, kita coba refresh. Nah, ini page dashboard. Nah, kalau kita pindah ke halaman view map, maka akan berubah juga ini. Page view map. Nah, kita kopas saja function ini. Berarti ini ya fungsi untuk memanggil page dashboard. Ini page untuk view. Ini buat aja view map. Nah, ini teman-teman harus sesuaikan ya tulisannya itu huruf kapital ya. Di sini saya menggunakan style camel case ya. Nah, ini view map. Oke, ini buat judulnya view map ya. View map. Nah, terus page-nya page mana? Yaitu page view map. View map. Oke. Nah, underscore ya. Untuk penulisan nama file di view itu diawali dengan v, setiap katanya dibuat underscore. Oke. Kemudian ini oke. Nah, ini kita aktifkan ya menunya. View map saat diklik ya maka akan pindah ke view map. Jadi halaman menu itu kan ada di menu itu script menu ada di vtemplate ya. Nah, mana dia tadi ya? Nah, di sini view map ya, ini view map. Oke, hrefnya kita sesuaikan. Oke, base url. Nah, berarti controller view map itu ada di function view map ini ya dengan controller home. Berarti di template ya di menu view mapnya kita panggil juga dengan controller home slash nama fungsinya view map. Nah, seperti ini. Jadi ini dengan ini
Ya, kenapa ini nggak pakai ya nama fungsinya? Karena nama fungsinya index, jadi index ini udah default ya. Jadi tanpa kita sebutkan fungsinya di sini, itu tetap dia secara default akan memanggil function index. Kalau kita tulis juga nggak masalah. Ya, jadi di sini nggak usah jadi tulis. Oke, refresh dulu. Back sini refresh. Nah, kita klik view map. Oke, sudah berpindah halamannya. Ini sudah berpindah ya. Teman-teman perhatikan URL di atas ini maka akan bergonta-ganti ya. Nah, begitupun dengan base map. Nah, jadi buat lagi satu buah view ya, folder view. Nah, v base map titik php. Nah, oke, isinya adalah ini base map. Nah, kemudian di sini kita buat function baru lagi untuk halaman base map. Nah, ini ganti aja base map ya. M-nya kapital. Nah, ini base map. Ini v base map. Nah, oke, kita panggil lagi menunya, kita aktifkan menu base map. Saya diklik menu base map, maka dia harus berpindah ke halaman base map template. Nah, ini base map. Oke, di sini kita atur ya base URL home base map. Oke, refresh. Udah. Nah, udah ya. Nah, semuanya sudah berubah. Oke, kita udah berhasil menginstal template ya untuk pembelajaran WebGIS kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, yaitu kita akan belajar bagaimana cara menampilkan map ya, di view map. Oke, sampai jumpa.